bisa mendapat kemungkinan untuk terjadi perbedaan puasa. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, kesimpulannya masalah melihatnya itu bisa terjadi perbedaan dan tidak menjadi masalah besar kalaupun harus terjadi perbedaan. Jadi hanya perlu tak pakai. Cuma yang jadi masalah adalah di satu negara berbeda-beda, yang jadi masalah. Seluruh pahalanya untuknya dan untuk orang yang mendidiknya. Sekarang cukup banyak Pak, anak-anak muda tidak puasa Ramadan. Cukup banyak tidak puasa Ramadan. Nah, dan profesinya macam-macam, mulai dari supir, kernet, tukang AC, macam-macam ya. Cukup dia naik puasa ya. Padahal tidak ada masalah. Maksudnya tidak capek pun. Tidaklah sampai harus mudarat, tidak. Tapi tidak puasa. Kenapa tidak puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu dan Ibu-ibu jemaah salat Maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita sudah mulai masuk ke dalam bab puasa dan kita sudah membahas mukaddimah apa itu puasa. Puasa yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dan pahalanya, dan itu dibarengi dengan niat. Lalu kita juga sudah bahas tentang pahala yang Allah janjikan kepada mereka yang berpuasa karena Allah. Allah kali lipatkan pahala, Allah mudahkan untuk masuk surga, Allah persulit untuk masuk neraka. Dan semua itu karena Allah sayang kepada orang-orang yang bertahan, tidak makan dan minum, tidak menyalurkan syahwat, hanya karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat Allah sayang. Baik, kita lanjutkan berikutnya pembahasan kita, yaitu tentang subutu syahri Ramadan. Tentang bagaimana cara menetapkan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Pada dasarnya seluruh jumhur ulama sepakat mengatakan bahawa masuk ke dalam Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, atau kalau ru'yah tak nampak, ikmalu Sya'ban salasina yauman, digenapkanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi semua 4 mazhab mengatakan cara menentukan masuk ke Ramadan dengan ru'yatul hilal. Kalau ru'yatul hilalnya tak nampak, apakah karena mendung, maka disuruh genapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan semua itu bersandar pada hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih.
puasalah karena ru'yatul hilal, melihat anak bulan, lalu nanti berbuka juga karena melihat anak bulan, yaitu Syawal. Fa in ghumma alaikum, kalau seandainya terjadi mendung, fa agmilu iddata Sya'ban salasina yauman, maka genapkanlah Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, jadi ini yang menjadi dasar awal adalah ru'yah. Dan untuk melakukan ru'yah ini, kemudian setiap mazhab merinci. Kalau mazhab Hanafi itu untuk menetapkan pandangan ru'yah itu harus dilihat oleh orang yang banyak, ya. Harus dilihat oleh orang yang banyak, jumlahnya banyak, ya. Kalau seandainya mendung, maka boleh diwakili oleh seorang yang adil. Adil itu dia tidak fasik. Itu kalau menurut mazhab Hanafi. Lalu kalau menurut mazhab Maliki, untuk melihat bulan itu sudah masuk ke dalam Ramadan atau tidak, yang pertama, ayyarahu jama'ah katsirah in lam yakunu adulan. Hendaknya dilihat oleh orang yang banyak, walaupun di antara mereka ada yang tidak adil, maksudnya tidak ada yang juga pelaku dosa besar, tetapi kalau sudah banyak jumlahnya, maka diterima kesaksian mereka bersama. Atau boleh diganti dengan 2 orang yang adil, atau kalau tidak ada, boleh diganti dengan yarahu syahidun wahid adil, yaitu diganti oleh seorang yang adil. Nah, dalam mazhab Syafi'i, untuk menetapkan penglihatan masuknya Ramadan itu pertama diutamakan untuk dilihat oleh sekelompok orang yang banyak, dan tentu diharapkan mereka adil. Walaupun langit dalam keadaan cerah atau mendung, maka sekelompok orang yang banyak ini yang menjadi keutamaan. Kalaupun tidak ada, maka dibolehkan dilihat oleh seseorang yang adil, baligh, berakal, merdeka, laki-laki. Jadi boleh juga dilihat oleh seseorang untuk menjadi penentu Ramadan. Begitu juga tidak jauh pandangan dari mazhab Hambali. Nah, ini semua Bapak Ibu berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala jaa a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah. Faqal, lalu dia berkata, inni ra'aitu hilal Ramadan, aku melihat hilal Ramadan. Lalu Nabi bertanya, atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Qala na'am, ya, katanya. Lalu Nabi tanya lagi, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Qala na'am, benar. Qala, lalu Nabi berkata, ya Bilal, wahai Bilal, azin fil nas, umumkan kepada semua orang, faliyasumu ghadan, hendaknya mereka besok mulai puasa. Hadis riwayat Ibnu Hibban dengan derajat yang sahih juga dari Al-Hakim. Jadi dari hadis ini ternyata kesaksian seseorang itu boleh dijadikan sebagai alasan selama dia beriman kepada Allah dan Rasul dan
keyakinan kita mengatakan bahwa dia termasuk orang yang adil. Arti adil itu tidak suka bermaksiat, jadi bukan orang fasik. Karena orang fasik tidak diterima kesaksiannya. Juga tidak diterima kesaksian as-sabi, anak-anak, wal majnun, orang gila. Itu tidak diterima kesaksiannya. Nah, dari sini pertama sekali permasalahan kita di malam ini bahwa menetapkan Ramadan itu diutamakan melakukan ru'yah, melihat. Kalau sekarang malah ru'yahnya bukan dengan mata telanjang, malah sudah memakai teropong, dan itu keakuratannya itu tentu lebih kuat. Dulu di masa Nabi melihat itu dengan mata telanjang, dan itu sekarang dilihat oleh banyak orang dari 33 provinsi, dengan ditetapkan titik-titik penglihatan. Kita di Aceh saja berapa titik untuk melihat itu, Pak. Termasuk kalau kita di sini di Arun, di daerah Harun situ, itu untuk melihat. Jadi penglihatan orang yang banyak ini, selama mereka bukan ahli maksiat, bukan orang fasik, adil, maka dijadikan sebagai kesaksian. Kalau satu orang diterima, maka tentu yang banyak lebih diterima. Nah, ini metode yang sebenarnya disepakati dari masa Nabi SAW. Lalu kemudian perkembangan teknologi ternyata memunculkan metode baru yang bernama hisab. Dan kemudian hisab ini digunakan oleh Muhammadiyah untuk menentukan datangnya Ramadan. Makanya sampai hari ini Muhammadiyah telah menetapkan tanggal 11. Padahal belum ru'yah kan, belum bisa diru'yah, tapi sudah ditetapkan. Metodenya adalah metode menghitung. Nah, apakah ini salah? Kalau kita bilang salah, tidak salah, karena bahagian daripada ijtihad. Karena melihat masuk Ramadan itu masuk ranah ijtihad. Ijtihad itu mengeluarkan segala daya dan upaya untuk menetapkan suatu hukum. Namun kalau saya pribadi, ini saya pribadi, Pak, Bapak jangan ikut. Menyolong dan yang lego Ustaz, nanti ikut yang mana? Saya akan ikut ru'yah. Kalau saya pribadi, saya ikut ru'yah, hasil ru'yah. Pertama, karena saya melihat bahwa dari masa Nabi ini yang digunakan, dan Nabi pun menyuruh melihat dengan mata telanjang, apalagi hari ini keakuratannya lebih kuat. Kemudian ketika Nabi mengatakan fa in ghumma alaikum, kalau mendung, artinya keadaan cuaca tidak bisa menampakkan bulan, anak bulan, genapkan Sya'ban 30 hari. Seorang Nabi tentu saja bisa diberitahu oleh Jibril. Bisa saja dia diberitahu oleh Jibril, Nabi, ya Rasulullah, di belakang mendung itu sudah ada anak bulan, kan bisa mudah sekali Pak urusannya. Kan? Jadi Jibril bisa kasih tahu sudah ada, puasa saja. Tapi Nabi tak mau menyandarkan diri ke situ. Nabi tetap melihat dengan mata yang zahir, tak nampak. Bisa jadi di balik mendung itu sudah ada anak bulan, tapi karena tak nampak, tetap Nabi katakan genapkan Sya'ban 30 hari. Berarti kan itu menunjukkan bahwa kita disuruh sandarkan kepada penglihatan. Nah, ini yang jadi masalah setiap tahunnya. Yang kedua, tadi saya mengatakan kalau saya pribadi saya sandarkan diri pada ru'yah yang diajarkan Nabi dan diikuti oleh para sahabat. Yang kedua, kalau saya ditanya pilih yang mana, hasil dari isbat pemerintah atau dari organisasi, maka saya pilih yang pemerintah. Karena dengan melakukan itu kita bebas dari tanggung jawab di hadapan Allah. Kemudian juga ada unsur untuk mentaati pemerintah dalam urusan kebaikan. Artinya itu kan bukan perbuatan maksiat, dan kita pun tidak mungkin berbohong di semua titik 33 provinsi. Mana mungkin ada yang bersepakat untuk berbohong, mengatakan nyota pengen. Kita bohongi rakyat Indonesia ini, kita bilang aja besok terus.
Mungkin karena sentimen pribadi, sentimen organisasi. Kalau itu terjadi pun, maka kita telah berlepas diri dari kebohongan mereka. Ya. Kalau itu terjadi, jadi tak bisa dilihat profil kemenangnya, nggak bisa dilihat siapa menteri agamanya, karena yang lihat pun bukan menteri agama, tapi ratusan titik. Ya, walaupun menteri agamanya pendukung 02 atau 03, itu tidak bisa dijadikan alasan. Nah, jadi setiap tahun kalau kita lihat dari asalah ini, saya lebih cenderung untuk menetapkan hati di atas pilihan ru'yatul hilal berdasarkan isbatnya pemerintah, karena lebih mengamankan keadaan, kemudian mengecilkan tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, mereka sepakat berbohong, tanggungjawab di hadapan Allah, membohongi masyarakat dengan membuat kebohongan masif. Yang ketiga, sebenarnya dari masa lalu memang ketetapan itu dipegang oleh penguasa, jadi bukan oleh pribadi-pribadi, karena dengan begitu akan menjadi kehancuran dalam persatuan umat, sehingga terus-terusan beda puasa, beda hari raya. Di situ saja umat ini bingung, Bang. Ya, bingung, ini kayak mana ini sebenarnya, yang betul ni yang mana. Jadi kebingungan ini yang paling parah lagi, ada ustaz yang bingung kena ceramah Idul Fitri di tempat yang berbeda hari rayanya dengan dia puasa. Nah, itu lebih bingung lagi, dia ceramah di hari puasa, ya, dan dia belum berbuka tapi sudah ceramah Idul Fitri. Ini kan parah ini, Pak. Ini seharusnya ustaz ini tidak boleh begitu, itu harus dibatalkan. Ya, mana ada cerita orang berhari raya Idul Fitri di hari dia puasa? Yang namanya Idul Fitri itu sudah berbuka. Jadi dia pikir kesempatan 2 buah amplop. Dia pikirnya 2 amplop, Pak. Di amplop, besok di sini dapat amplop lagi, Masya Allah. Ini tidak boleh, itu dosa besar. Berarti berpuasa di hari yang haram bagi dia. Jadi kebingungan ini muncul kenapa? Karena persatuan terpecahkan, berbeda-beda pandangan. Jadi itu permasalahan pertama. Jadi penetapan lebih kuat adalah dengan melihat, bukan dengan menghitung. Arab Saudi sendiri sampai hari ini, Pak, itu tidak mau menetapkan dengan hisab, tapi menetapkan dengan ru'yah. Kenapa kita jadi bilang Arab Saudi? Di sana Mekah, Madinah, penetapannya tetap dengan ru'yah, melihat dulu. Tidak ada cerita ditetapkan dengan hisab. Mereka menolak hisab, karena nggak pernah disuruh hitung. Walaupun sebenarnya hari-hari itu bisa dihitung dengan itu, tapi masalahnya pengkhususan Ramadan Nabi suruh lihat, itu jadi masalah. Ya, baik, itu permasalahan pertama. Kemudian yang berikutnya tentang ikhtilaf al-matali'. Waktu menetapkan puasa itu, apakah kita mengikuti negara kita saja atau menyandarkan diri ke negara-negara yang lain? Jadi maksudnya yang dibicarakan di sini, Indonesia berbeda dengan Arab Saudi misalnya. Apakah misal hari ini Arab Saudi menetapkan hari Senin puasa, di Indonesia belum nampak bulan, apakah seluruh negara lain menyandarkan diri ke Arab Saudi atau tidak? Ini yang kemudian juga menjadi perbincangan para ulama. Urusan ini sebenarnya urusan khilafiyah, Pak. Tidak ada ketetapan yang pasti. Jadi kalau masalah urusan khilafiyah itu masih ada celah-celah untuk bisa mengikuti ini dan mengikuti itu. Jadi saya ambil untuk singkatnya, saya ambil kesimpulannya dari hasil ini, pembicaraan yang panjang, ya, pembicaraan yang panjang. Ada 2 pandangan dalam masalah ini. Yang pertama pandangan jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa atas nama satu negara Islam sudah melihat bulan, maka itu bisa berlaku untuk semua negara. Dan jumhur ulama itu selain mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali menyebutkan
kalau sudah ditetapkan ru'yatul hilal bimakanin, di satu tempat, qariban kana au ba'idan, baik tempat itu jauh dari kita atau dekat. Contoh misal di Mesir sudah lihat bulan, di Indonesia belum. Menurut jumhur ulama selain mazhab Syafi'i, laziman nas kulluhum as-sawm, maka dengan salah satu negara Islam sudah melihat bulan, maka itu menjadi sandaran bagi negara muslim yang lain. Jadi yang lain sudah boleh puasa walaupun belum dilihat di negaranya. Nah, ini pandangan jumhur ulama, ya. Dan mereka berdalil dengan hadis dari Abu Hurairah yang kita bacakan tadi, kata Rasulullah, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih, puasalah karena melihat anak bulan, lalu berbukalah nanti Syawal juga dengan melihat anak bulan. Maksud hadis ini termasuklah yaitu suruhan Nabi melihat kepada kaum muslimin, bukan hanya berada di satu negara. Jadi maksud Nabi dalam hadis ini menurut jumhur ulama, asal ada saja kaum muslimin yang sudah lihat, maka berlakulah untuk seluruh kaum muslimin yang lain. Nah, jadi menurut jumhur ulama, kaji puasa pak nadek nak mesti Arab Saudi, di Yordania sudah terlihat, atau Malaysia sudah terlihat anak bulan, maka berlaku juga untuk negara-negara. Jadi siapa-siapa yang duluan mengumumkan itu sudah jadi sandaran. Itu dalam pandangan jumhur ulama. Nah, berbeda dengan pandangan mazhab Syafi'i. Di sini Syafi'i berbeda. Menurut mazhab Syafi'i, iza ra'a al-hilal bi baladin lazima hukmu al-balad al-qarib la al-ba'id bihasbi ikhtilaf al-matali' fil asah. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, kalau ada orang yang melihat hilal di satu negara, ya, maka berlakulah puasa hanya di negara-negara terdekat, la al-ba'id, tapi tidak berlaku bagi negara yang jauh. Jadi maksud mazhab Syafi'i, kalau sudah nampak di Indonesia, berarti puasa itu boleh ditetapkan ke negara-negara terdekat saja, Malaysia, Singapura, ya, Thailand, Brunei. Jadi hanya se-Asia Tenggara, tapi tidak berlaku bagi negara yang jauh. Nah, jadi mazhab Syafi'i mengatakan bahwa boleh terjadi perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain. Dibolehkan terjadi perbedaan. Mana dalilnya? Nah, di antara dalil yang digunakan, yang pertama hadis dari hadis riwayat Muslim dari Quraib. Ada salah seorang sahabat bernama Quraib, itu diutus oleh Ummul Fadl ke Syam. Syam itu negara-negara Lebanon, Syria, Palestina, itu negara-negara Syam disebut. Jadi salah seorang sahabat bernama Quraib itu diutus oleh Ummul Fadl ke negara Syam. Lalu Quraib mengatakan, jadi waktu dia balik ke Madinah, dia mengatakan, ra'aitu hilal lailatal jum'ah, aku sudah melihat bulan di Syam itu di malam Jumat. Summa qadimat al-Madinah fi akhir syahr, di akhir bulan Ramadan dia pulang ke Madinah, dan dia kabarkan bahwa dia sudah lihat bulan di hari Jumat, di malam Jumat di Syam. Fasa'alani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas bertanya kepada aku. Ibnu Abbas di Madinah, tanya ke Quraib, baru pulang dari Syam. Mata ra'aitumul hilal? Kapan kamu sudah lihat anak bulan di Syam? Fakultu ra'ainahu lailatal jum'ah. Aku sudah melihatnya di malam Jumat. Faqala anta ra'aitahu? Qultu na'am. Engkau lihat sendiri anak bulan itu di malam Jumat? Aku mengatakan benar. Wa ra'ahun nas, juga dilihat oleh banyak orang. Wasamu wasama Muawiyah. Penduduk Syam sudah puasa di hari Jumatnya, penduduk Syam sudah puasa, dan juga berpuasa gubernurnya yaitu Muawiyah.
Karena pada waktu itu di Syam yang berkuasa Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi semua puasa di hari Jumat karena sudah nampak bulan di malam Jumat. Faqal, lalu Ibnu Abbas berkata, kulluna ra'ainahu lailatas sabt, kami di Madinah lihatnya di malam Sabtu. Kami di Madinah baru nampak bulan di malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nakmil as-salasin. Kalau begitu kami tetap akan berpuasa satu hari lagi untuk menggenapkan 30 hari. Kalau si Quraib itu sudah bisa hari raya, di sini satu hari lagi di Madinah. Fakultu, lalu Quraib berkata, awla taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyami. Kenapa tidak ikut saja ke Muawiyah di Syam? Kan sudah dilihat, ada yang nampak bulan. Kenapa tidak ikut saja ke Syam semua? Apa jawaban Ibnu Abbas? Qala, la, tidak, kata Ibnu Abbas. Hakaza amarana Rasulullah. Beginilah kami disuruh oleh Rasulullah. Maksudnya, begini kami disuruh oleh Rasulullah, ya kami melihat sesuai dengan bulan yang nampak di Madinah. Tak mesti ikut ke Syam. Ini hadis riwayat Muslim yang menyatakan tentang terjadi perbedaan Syam dan Madinah dan saling beda puasa. Makanya mazhab Syafi'i mengatakan hana pupu, beda dengan Malaysia, beda dengan Arab Saudi, beda dengan, enggak masalah, sesuai dengan ru'yah masing-masing. Ini hadis pertama. Nanti ada hadis kedua juga, itu dari Ibnu Umar, yang menyebutkan bahwa Rasulullah menyebutkan innama syahru tis'un wa ishrun, satu bulan itu bisa 29 hari. Fala tasumu hatta tarawhu, jangan engkau puasa kecuali engkau melihatnya, melihat anak bulan. Wala tuftiru hatta tarawhu, jangan berbuka, jangan berhari raya kecuali engkau melihat anak bulan. Fa in ghumma alaikum fa aqdiru lah, kalau terjadi mendung maka cukupkan bilangan Sya'ban. Ini semua menunjukkan bahwa disuruh lihat puasa itu dengan ru'yah sebahagian orang, yang menunjukkan di setiap tempat bisa terjadi ru'yah yang berbeda. Nah, ini dari hadis ini menyebabkan kita yang bermazhab Syafi'i bisa mendapat kemungkinan untuk terjadi perbedaan puasa. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, kesimpulannya masalah melihatnya itu bisa terjadi perbedaan dan tidak menjadi masalah besar kalaupun harus terjadi perbedaan. Jadi hanya perlu tak pagi-pagi. Cuma yang jadi masalah adalah di satu negara berbeda-beda, ini yang jadi masalah. Kalau berbeda-beda negara berbeda-beda, ini hanya pupu. Tapi di satu negara berbeda-beda, ini akan sedikit memunculkan masalah. Kok bisa? Inilah gara-gara terlalu besar ruang yang dibuka. Saya teringat waktu masa Soeharto, ada yang berbeda, tapi tidak menjadi viral dan tidak boleh diviralkan. Jadi rata-rata pun Indonesia ikutnya ke pemerintah. Organisasi-organisasi berpendapat tapi tidak boleh ditetapkan. Orangnya apa nih? Ini udah setengah-setengah terbelah. Nah, inilah yang menjadi masalah bagi kita, kecilnya kekuasaan yang bisa dipercaya. Nah, itu semua mungkin karena pertama argumentasi ilmiah, yang kedua sentimen organisasi pun ada. Karena yang duduk di sidang isbat ternyata bukan dari kelompok organisasi yang berbeda ini, sehingga terjadi hal-hal begitu. Baik, sudah, itu pengetahuan kita. Jadi pada intinya untuk bisa supaya lebih selamat, kalau saya pribadi tetap ikut isbat yang ditetapkan oleh pemerintah, walaupun kita tidak menyalahkan orang-orang yang berbeda. Cuma bisa kita salahkan kalau sudah terlalu jauh, Pak. Seperti kelompok tarikat apa di Nagan Raya yang menetapkan puasa sampai 2 atau 3 hari sebelum orang lain puasa. Setiap tahun begitu. Lalu di Sulawesi ada Bani Nadir, ada kelompok Nazir itu, orang-orang Syiah itu mereka melihat pasang surut air laut.
bukan lihat bulan. Mereka menyatakan, saya simak dan saya dengarkan mereka, kelompoknya, ketua kelompoknya mengatakan itu kelompok Nazir, itu rambutnya kuning panjang-panjang Pak, Sulawesi. Itu mereka mengatakan kami menyandarkan pada pasang surut air laut. Jadi dianggap kalau sudah pasang berarti sudah ada bulan, berarti sudah puasa. Itu bisa beda 2-3 hari dengan kaum muslimin. Itu yang jadi masalah besar. Itu bisa masuk ke dalam kebodohan dan kesesatan. Menyedinakan raya kelompoknya kelompok tarikat Syaziliyah atau apa itu. Tapi tidak semua tarikatnya tersesat. Ya kelompok itu saja. Itu puasanya 2 atau 3 hari sebelum itu sudah mulai puasa itu. Orang raya menanti. Nanti di Padang ada juga itu kelompok itu satu. Setiap tahun begitu. Nah, ini yang jangan kita ikuti. Ya, karena menyalahi kaum muslim. Tapi kalau cuma beda 1-2 hari masih bisa dimaklumi. Nah, mudah-mudahan tidak jadi sengketa di awal tahun dan di akhir tahun. Cuma nanti ada juga orang mengambil kesempatan. Nanti ambil waktu puasa, ambil yang paling lambat. Waktu hari raya ambil yang paling cepat. Gegrup kena 3, gegrup kena 3. Itu ada juga yang model begitu. Nah, itu kalau tidak cukup hari batal. Karena Ramadan tidak boleh 28 hari. Dia yang boleh antara 29 sampai 30. Itu kalau gara-gara menentukan seperti itu, lalu jumlahnya cuma 28 hari, maka dia harus qadha satu hari itu. Dan dia telah meninggalkan puasa. Baik, sedikit lagi baru kita bertanya jawab. Berikutnya kita masuk dalam pembahasan syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Jadi syarat wajib puasa itu singkat saja, Islam, lalu taklif itu balik dan berakal. Jadi tidak wajib puasa kalau anak-anak belum balik, dan tidak wajib puasa bagi orang gila. Cuma anak-anak walaupun belum balik itu disuruh didik puasa. Jangan tunggu balik. Balik anak-anak laki-laki antara 10 sampai 15 tahun itu beda-beda. Kalau perempuan lebih cepat, 9 tahun 10 itu sudah mulai balik. Jangan tunggu balik. Jadi jangan menyuruh ketika dia sudah balik, tapi didiklah dia seperti didik solat. Umur 7 tahun ajak puasa. Karena belum balik, dia tidak wajib. Maka kita tidak perlu sampai mengeraskan kalimat sampai dia menyesali puasa, tapi takut dia. Kalau dia mampu, alhamdulillah. Tak mampu, ya berikan kesempatan. Maksudnya puasa setengah hari. Dan bagi mereka yang belum ditetapkan kewajiban, itu tidak terbuka catatan amal untuknya. Jadi kalau ditanya apakah anak-anak yang belum balik ini puasa dapat pahala, dia tak dapat, karena tidak ada catatan amal yang berlaku untuknya, karena belum taklif, belum mukallaf. Tetapi pahala itu ada diberikan kepada yang mendidiknya, yaitu orang tuanya, karena telah memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Tapi ini hanya rahasia kita di antara orang tua. Baiknya apakah bak nak min ikah nak, kamu nak puasa tapi kamu tidak ada pahala untuk mama, untuk bapa. Saya yakin pak dia nak mau puasa. Itu jangan dikasih tahu sama anak-anak. Dan itu pendidikan yang paling baik. Meninggal kita pak, anak kita puasa Ramadan, seluruh pahalanya untuknya dan untuk orang yang mendidiknya. Sekarang cukup banyak pak anak-anak muda tidak puasa Ramadan. Cukup banyak tidak puasa Ramadan. Dan profesinya macam-macam, mulai dari supir, kernet, tukang AC, macam-macam ya. Cukup dia naik puasa ya. Padahal tidak ada masalah. Maksudnya tidak capek pun. Tidaklah sampai harus mudarat, tidak. Tapi tidak puasa. Kenapa tidak puasa? Dari ubud naik penuh 5 ngayai. Maka ketika mereka tidak puasa dan mereka tidak dapat pendidikan itu dari orang tuanya dulu sibuk dunia, seluruh dosa mereka tanpa mengurangi dosa mereka diambil oleh Allah, dikirimkan ke alam kubur.
kepada ayah bundanya yang tak mendidiknya puasa. Itu bahaya ketika kita tak mengajarkan puasa. Sama hukum dengan salat. Makanya walaupun belum baligh, ajarkan puasa. Kemudian syarat ketiga, wajib puasa al-khulu min al-a'zar al-mani'ah min as-shaum, iaitu selamat dari sesuatu yang menyebabkan wajib berbuka. Di antaranya haid, nifas, itu berarti tidak wajib puasa karena dia memang otomatis tidak bisa puasa. Kemudian pingsan, gila, sakit, lalu safar panjang. Nanti masalah safar panjang itu wajib puasa kecuali dia mudarat. Nanti dibicarakan ke depan, Pak. Supir-supir itu wajib puasa kecuali dia mudarat. Arti mudarat, di tengah jalan tak sanggup lagi, baru boleh buka. Dalam mazhab Syafi'i dijelaskan, orang yang musafir baru boleh meninggalkan puasa sepanjang hari itu kalau dia keluar dari rumahnya sebelum datangnya waktu wajib puasa. Imsak 5:30. Dia sudah keluar mau pergi ke Medan, sudah keluar dari jam 4 atau jam 5. Sebelum datang waktu wajib, dia sudah keluar. Berarti begitu datang imsak, posisinya sudah jadi musafir. Itu boleh tidak puasa. Nah, itu boleh tidak puasa sepanjang hari itu. Nanti ganti di hari yang lain. Itu yang Allah katakan, wa in kuntum ala safarin. Bukan ayat itu. Dalam ayat Ramadan, Pak. Ya, kalau engkau sedang bersafar, atau nanti ganti fa'idatum min ayamin ukhar, ganti di hari yang lain. Nah, tapi kalau yang model-model berangkat jam 7 itu wajib sahur, wajib puasa. Di tengah jalan ada mudarat tak? Kalau tak ada mudarat tetap wajib puasa. Supir tak puasa, Pak. Kernet apalagi, kernet ikut supir, sama-sama lah pokoknya dua, mereka siksa kubur dua-duanya. Nah, begitu modelnya hari ini. Jadi syarat ketiga, selamat dari perkara yang membolehkan membolehkan berbuka. Ini syarat wajib puasa. Dan sebagai penutup, supaya kita bisa masuk berikutnya judul yang lain minggu depan, tadi syarat wajib puasa. Sekarang syarat sah puasa cuma ada 3: Islam, ya, berakal, dan selamat dari sesuatu yang mewajibkan berbuka, seperti tadi haid, nifas, segala macam. Tidak disebutkan baligh. Oleh karena itu anak yang baligh, tidak disebutkan baligh, maksudnya belum baligh sudah sah tidak puasanya. Karena tidak masuk ke dalam syarat sah puasa, maka yang belum baligh pun sah. Cuma pahala tadi yang kita bicarakan, sama kayak solat juga. Solat baligh itu kan bukan syarat sah solat, tapi syarat wajib solat. Sekarang ada anak-anak belum baligh sudah solat, bagus solatnya, sah tak? Sah, pahalanya untuk orang tuanya, untuk guru-gurunya. Begitu juga puasa. 7 tahun dah kita suruh puasa, lengkap, sempurna, kok gak puasa? Ya, bagus dia sama mamaknya puasa. Dia tidak ada cicip-cicip makanan, tidak ada dia nonton-nonton sinetron. Ya, dia puasa sampai maghrib, sah tak? Sah. Berpahala, tapi untuk orang tuanya. Nah, makanya syarat sah puasa 3: Islam, berakal, dan selamat dari sesuatu yang menyebabkan wajib berbuka. Baik, saya berhenti di sini dulu. Nanti baru kita bicarakan lagi tentang rukun-rukun puasa.